semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Apriani dengan NIM 2011270017, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6 kelas A, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Eka Citra MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 poin penting berkaitan dengan penelitian ilmiah. Sekaligus saya juga akan menyarankan bentuk atau contoh judul dari penelitian kuali dan kuantitatif. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama, kita sebelum melakukan penelitian tentunya kita harus mengetahui apa saja langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Sebelum terjun ke penelitian, teman-teman harus tahu ya bahwa penelitian ilmiah itu sangat penting, terkhususnya bagi kita mahasiswa mendekati semester akhir. Seperti saya, kita harus sudah mulai mencari-cari informasi tentang penelitian, terus bisa membedakan penelitian kuanti dan kualitatif agar kita bisa memudahkan menyusun proposal atau skripsi, karena sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya skripsi. Apa saja langkah-langkahnya? Ini dia langkah-langkah dalam melakukan penelitian ilmiah. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama sebelum melakukan penelitian ilmiah. Yang pertama adalah penting sekali kita tahu adalah merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus kita tahu dan kita gali, cari jawabannya. Karena sebelum kita melakukan penelitian, kita harus melihat masalah apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai objek penelitian. Setelah kita menemukan masalah, kita harus mencari data yang relevan. Bisa melalui observasi secara langsung, wawancara, dan teknik mengumpulkan data lainnya yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan masalah yang telah kita tentukan. Yang ketiga itu adalah pengajuan hipotesis. Kita harus membuat hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Yang keempat adalah verifikasi data. Setelah rangkaian 1, 2, 3 terlewati, kita harus memverifikasi data, mengecek, mengelompokkan, dan mengumpulkan, lalu membedakan data yang satu dengan data yang lainnya. Apakah termasuk data primer, sekunder, dan juga bagaimana cara pengumpulan teknik dari data tersebut. Yang terakhir atau yang kelima adalah menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan hal terakhir dari kita melakukan penelitian atau melakukan langkah sebelum melakukan penelitian. Dari hal yang telah kita lakukan, kita harus menarik kesimpulan yang tujuannya adalah untuk mencari hipotesis apakah kita mendukung atau menolak si hipotesis tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang hakikat atau definisi dari latar belakang. Nah, latar belakang di sini terdapat pada bab 1 yang pertama ya, latar belakang. Nah, isi dari latar belakang ini merupakan suatu informasi yang tersusun secara sistematis, di mana dalam latar belakang terdapat poin-poin penting, alasan mengapa atau tujuan kita penting mengangkat penelitian tersebut, atau bisa dari ciri khusus ke umum. Kita detailkan alasan terus tujuan kita melakukan penelitian, biasanya itu terdapat di latar belakang. Nomor 3, kita akan menjelaskan pada bagian bab 2, kajian teori atau landasan teori. Nah, kajian teori berisi komponen-komponen definisi, konsep, dan persepsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita bahas. Di sini dijelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian kita. Sebagai contoh, kita membuat penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Berarti terdapat minimal 2 variabel dari judul tersebut. Nah, lalu kita jabarkan dan kita jelaskan di kajian teori ini, dan harus memuat berbagai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita bahas. Selanjutnya, sesuai sudah kita bahas, kita akan membuat judul kuanti dan kualitatif. Yang pertama adalah judul kuantitatif. Biasanya orang sangat takut meneliti kuantitatif karena penyelesaiannya harus menggunakan angka dan variabel-variabel dan harus benar-benar betul. Judulnya adalah Persepsi Mahasiswa tentang Profesi Guru dengan Pilihan Karir Menjadi Guru pada Mahasiswa Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini setidaknya kita bisa membuat 3 rumusan masalah dari judul yang akan kita kembangkan.
bagaimana persepsi mahasiswa terhadap profesi guru dengan pilihan karir sebagai guru. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana persepsi mahasiswa program studi TADES Ilmu Pengetahuan Sosial tentang profesi guru. Yang ketiga adalah apakah mahasiswa program studi TADES Ilmu Pengetahuan Sosial memilih profesi karir sebagai guru. Nah, setelah kita membuat rumusan masalah, kita harus membuatkan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah kita. Biasanya tujuan itu berkaitan selalu diawali dengan kalimat untuk mengetahui. Jadi yang pertama adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang profesi guru dengan pilihan karir menjadi guru. Yang kedua, untuk mengetahui persepsi mahasiswa program studi TADES Ilmu Pengetahuan Sosial tentang profesi guru. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui mahasiswa program studi TADES Ilmu Pengetahuan Sosial memilih profesi sebagai guru. Selanjutnya kita harus membuat yang namanya hipotesis, karena dalam penelitian kuantitatif penting sekali kita bisa merumuskan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis kita, diduga hubungan persepsi mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesi guru dengan pilihan karir menjadi guru. Yang kedua, diduga persepsi mahasiswa program studi TADES Ilmu Pengetahuan Sosial berpengaruh positif dan signifikan tentang profesi guru. Yang ketiga adalah diduga mahasiswa program studi TADES Ilmu Pengetahuan Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pilihan karir menjadi guru. Selanjutnya kita akan membahas judul penelitian kualitatif. Nah, biasanya mahasiswa ini paling senang dengan penelitian kualitatif karena penelitian ini menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata saja. Judul yang bisa kita ambil adalah implementasi profil pelajar Pancasila dalam penanaman karakter siswa kelas 7 di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Tempat penelitiannya kita ambil SMP 14 Kota Bengkulu ya. Jadi kita bisa langsung menulis rumusan masalahnya. Cukup 2 rumusan masalah saja. Yang pertama adalah bagaimana implementasi profil pelajar Pancasila dalam penanaman karakter siswa kelas 7 di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Yang kedua, bagaimana hambatan dan tantangan dalam penanaman profil pelajar Pancasila dari siswa kelas 7 di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Terakhir, setelah kita merumuskan masalah, kita harus merumuskan tujuan dari penelitian kita. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengetahui implementasi profil pelajar Pancasila dalam penanaman karakter siswa kelas 7 di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan dan tantangan dari implementasi profil pelajar Pancasila dalam penanaman karakter siswa kelas 7 di SMP Negeri 14 Kota Bengkulu. Nah, baik teman-teman, itu dia video saya tentang penelitian ilmiah dan sudah saya jelaskan juga cara-cara dan tahap-tahapan menentukan judul kuali dan kuantitatif. Semoga teman-teman tidak bingung dan semakin yakin dan mulai belajar menyusun dan merumuskan judul teman-teman. Semangat, sebentar lagi kita akan skripsian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.